Puji Tuhan, Shalom. Salam yang di jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali ibadah online kita di minggu terakhir di bulan Juni. Bulan ini, minggu terakhir di bulan ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan berakhir bagi kita semuanya. Akan selalu ada bagi kita dan akan memberkati kita semua. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka hati, membuka hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah online pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, bersatu kita dalam doa. Tan tentunya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kalau kami ada di minggu terakhir di bulan ini. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu sungguh kami rasakan bagi kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lewat pujian penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu juga Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pujian akan kita naikkan saat ini adalah menggambarkan tentang bagaimana kita harus bersyukur, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama dengan semangat kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hey, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hey, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Musik. Hey, haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku,
Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berada di kondisi di mana kita berharap Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan doa dan harapan kita. Tapi terkadang yang terjadi tidak sesuai. Bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita semua. Apa masalahmu, apa bebanmu, Tuhan ada. Sebab Dialah penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
sembah Tuhan pagi hari ini. Oh, Yesus Tuhan, Kau penolong kami, Kau yang setia, penolong yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh Yesus, hanya namamu Yesus yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau penolong yang setia. Kami berharap kepadamu, hanya padamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau baik, teramat baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik. Oh Yesus Kau baik. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yesus Tuhan, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Kira bersyukur rabasi, kira bersyukur rabasi. Haleluya, haleluya. Kami memberi hati kami untukmu Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Amin. Yes, Lord. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Diselamatkan untuk Melayani. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34 yang berbunyi demikian. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, Alkitab mencatat ketika Rasul Paulus memberitakan Injil ke kota Filipi, dia tidak diterima dengan baik, malah dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di tengah kesulitan dan tantangan, seorang anak Tuhan sejati tidak mengeluh. Justru Paulus dan Silas temannya memuji Tuhan, bersyukur. Sehingga Tuhan membuat mujizat, gempa bumi yang hebat terjadi, belenggu mereka lepas semua. Dan kepala penjara ketika melihat hal itu dia sangat ketakutan. Sebab kalau satu saja tahanan kabur dia akan dihukum mati. Lalu dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dia hanya bicara soal keselamatan kini dan di sini. Tetapi Paulus memberitakan keselamatan yang komprehensif. Bukan hanya di sini, tapi kekal sampai selamanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Hari itu juga keluarga tersebut bertobat dan dibaptis. Dari sini kita perlu belajar bahwa Tuhan itu ternyata punya rencana yang indah, yang di luar logika kita. Penjara bagi Paulus ternyata adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan untuk mendatangkan keselamatan bagi kepala penjara dan keluarganya. Sebab kalau Paulus tidak di penjara, bagaimana dia bisa ketemu dengan kepala penjara tersebut? Tuhan punya rencana yang indah. Walaupun saudara pikir keadaanmu saat ini tidak baik, percayalah dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, siapakah nama daripada kepala penjara ini? Alkitab tidak menyebutkan. Tetapi saya pernah membaca penafsiran yang berkata kemungkinan besar namanya adalah Stefanus. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama dalam 1 Korintus 1 ayat 14-16 firman Allah berkata, "Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis." Saudara, Paulus itu tugas utamanya memberitakan Injil, bukan membaptis. Kecuali Krispus dan Gaius dan satu lagi, keluarga Stefanus. Yang lain aku lupa. Saudara, tetapi kalau pun Paulus lupa siapa yang pernah dibaptisnya, saya rasa kepala penjara dan keluarganya tidak mungkin dia lupakan. Mengapa? Karena peristiwa itu terjadi di dalam penjara. Kemudian gempa bumi baru saja terjadi. Orang kalau kena gempa puluhan tahun gak akan lupa akan hal itu. Lagi pula saudara, itu terjadi
pembaptisannya pada waktu malam, sesuatu yang tidak lazim. Jadi mungkin saja Stefanus dan keluarganya yang dimaksudkan adalah kepala penjara dan keluarganya yang bertobat di Filipi. Alasan berikutnya bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 15-18 yang berkata demikian. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Ahaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira dan atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Ahaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Saudara tahu bahwa keluarga kepala penjara ini adalah orang yang pertama-tama dimenangkan oleh Paulus di kota Filipi. Dan Filipi merupakan wilayah Makedonia dan juga berdekatan dengan Ahaya yang pada waktu itu bisa merupakan sebuah kesatuan. Sehingga bisa saja yang dimaksudkan dengan keluarga Stefanus ini adalah keluarga kepala penjara yang merupakan buah sulung dari pelayanan Rasul Paulus di daerah itu. Lepas daripada penafsiran yang kadang bisa berbeda, saya ingin mengambil keteladanan dari kepala penjara ini secara praktis supaya kita bisa ikuti, teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama saya melihat kepala penjara ini adalah orang yang perlu kita teladani sebagai orang Kristen yang saleh karena dia meresponi firman dengan segera. Ketika gempa bumi terjadi dan orang ini ingin mendapatkan keselamatan, Paulus memberitakan firman kepada dia dan kepada keluarganya. Dan akhirnya mereka percaya, langsung dibaptis. Ini menunjukkan ketaatan yang segera, tidak ditunda-tunda. Ibrani 4 ayat 7 berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudara, kalau mau bertobat jangan ditunda. Oh, besok saja. Hari ini adalah hari keselamatan. Don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Kepala penjara ini memberikan teladan yang baik. Dia segera menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya teringat ada Menteri Perhubungan China, Taiwan pada waktu itu, yang mengikuti ibadah bersama dengan Dr. Sun Yat-sen, Presiden China pada waktu itu. Dan ketika ada tantangan pertobatan diberitakan supaya orang-orang yang mau percaya Yesus maju ke depan, Sun Yat-sen berkata kepada menteri ini, majulah ke depan, saya sudah percaya Yesus, tinggal engkau. Tapi menteri ini bilang, ada banyak rakyat jelata di sini, aku malu. Sun Yat-sen berkata, di hadapan Tuhan kita sama, tidak ada menteri, tidak ada rakyat jelata. Majulah ke depan, terimalah Yesus. Tapi menteri ini berkata, aku akan pikir baik-baik 24 jam sehabis ini. Setelah itu aku akan membuat keputusan. Dan dia tidak pernah terima Yesus. Sayangnya, keesokan harinya, ketika dia sedang melakukan tugasnya, ada orang membunuh dia. Dia mati, dia tidak sempat percaya. Karena dia menunda untuk menerima firman dengan segera. Saudara, saya mau bilang hati-hati dengan taktik iblis ini supaya kita menunda. Setan berkata, kamu mau bertobat? Kamu mau dibaptis? Boleh, silakan. Pelayanan, enggak apa-apa. Tapi jangan sekarang, besok saja. Sekarang kamu masih harus senang-senang menikmati dosa. Besok aja, kan Tuhan selalu ada. Lalu kita mengikuti bisikan iblis itu. Lah memang Tuhan itu selalu ada, dia akan maha ada dan kekal. Tapi kita kan enggak selalu ada. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Karenanya mari kita ketika mendengar firman langsung taat supaya sungguh kita diselamatkan. Satu kali ada sebuah keluarga yang sudah percaya Yesus dibaptis kecuali bapaknya. Bapaknya selalu menolak. Tapi satu kali papanya kena serangan jantung masuk ICU. Waduh, udah cemas seluruh keluarga. Dan di ICU bapaknya ingat, dia belum dibaptis. Dia takut mati. Jadi ketika keluarganya mulai menjenguk saudara sekalian, maka dia berkata dengan lirih, "Tis."
Istrinya bilang, ngomong apa Pak? Kok nggak jelas? Tis. Dia panggil anaknya. Kamu ngerti nggak Papa ngomong apa? Anaknya yang besar nggak ngerti. Dia panggil anak yang kecil. Ini ngomong apa ini Papa? Tis. Tiba-tiba anaknya bilang, oh saya tahu. Rupanya sebelum mati, Papa ingin makan makanan terakhir yang merupakan makanan kesukaannya. Dia pengen makan petis. Dijejalkan petis ke dalam mulutnya. Matilah dia, saudara. Karena itu, mari kita tidak menunda waktu. Yang kedua, kepala penjara ini adalah orang yang memenangkan seluruh keluarganya bagi Kristus. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Maka dia dan seisi keluarganya memberi diri dibaptis. Dari sini kita tahu, kepala keluarga yang baik itu yakin bahwa keselamatan bukan hanya untuk pribadinya saja, tapi untuk seluruh anggota keluarga yang lain. Dia adalah kepala keluarga, dia harus menjadi penuntun rohani bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Dia membuang berhala-berhala loma dan dia datang kepada Yesus. Ada orang tua yang bilang gini, kalau soal iman terserah anak-anak, terserah keluarga, mau percaya apa saja boleh, yang penting beragama. Apakah saudara yakin bahwa tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus? Kalau engkau yakin orang hanya bisa ke surga di dalam nama Yesus, mengapa engkau bilang terserah mereka beragama apa saja? Bukankah saudara mendoakan, menginjili, membawa seluruh anggota keluarga kita kepada Tuhan, bahkan menjadi teladan bagi mereka bahwa kita adalah orang Kristen yang saleh. Itulah tugas orang tua yang bertanggung jawab. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya menginjili mereka satu persatu ketika mereka berusia 2 tahun atau menjelang 3 tahun. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu demi satu. Saya tidak menyerahkan ini kepada guru sekolah minggu karena saya tahu bahwa ini adalah tugas dari saya sebagai kepala keluarga. Nuh adalah orang yang membawa seluruh keluarganya kepada Tuhan, masuk ke dalam bahtera. Yosua juga demikian. Dia berkata dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bawa seluruh keluargamu datang kepada Kristus. Bahkan kalau engkau adalah seorang anak yang orang tuamu belum percaya, atau adik kakakmu belum bertobat, doakan terus, bersaksi terus. Walaupun mungkin saudara dimarahi, dianggap nggak ngerti apa-apa, tetap bersaksi. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen, semua latar belakang penyembah berhala. Orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat adalah ibu dari nenek saya, nenek buyut saya. Dia percaya karena di kampung halamannya di Kalimantan Tengah ada seorang penginjil yang memberitakan firman, misionaris yang sharing tentang Yesus, dan dia percaya. Orang keluarga dalam keluarga kami yang bertobat adalah ayah saya. Sejak itu satu demi satu anggota keluarga, famili dekat, semuanya mendengar Injil dan percaya. Kira-kira 100 atau 150 orang anggota keluarga, semuanya beriman kepada Yesus. Dan banyak di antara kami yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Tapi kami tidak bisa berbangga diri, karena yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarga kami adalah seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Tapi dia mau membawa seluruh keluarganya datang kepada Yesus. Kalau nenek tua ini bisa, saudara lebih bisa dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, kepala penjara ini harus kita teladani karena dia menunjukkan perubahan hidup. Tadinya dia menyiksa dan memenjarakan Paulus. Kini dia melayani, membasuh bilur lukanya, mengajak ke rumahnya, dan menghidangkan makanan yang enak-enak kepada Paulus dan Silas. Saudara, orang yang bertobat itu mesti ada perubahan. Before and after. Tadinya jahat, sekarang jadi baik hati. Tadinya pelit, sekarang suka memberi. Tadinya menganiaya jemaat seperti Paulus, sekarang menjadi pemberita Injil. Saudara, tunjukkanlah pertobatan di dalam buah-buah yang nyata. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat
oleh orang lain. Jadilah orang yang berkemurahan, suka menolong, suka memperhatikan orang lain. Martin Luther, reformator besar itu pernah berkata, bertobat itu artinya pertama membuka hati, tapi yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara bilang saya bertobat tapi pelitnya luar biasa, belum berubah tuh. Sakius ketika dia bertobat, dia bilang, orang yang kurugikan ku ganti 4 kali lipat. Dan setengah hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Orang yang bertobat berubah, jadi generous. Apa perubahan yang nampak dalam hidup saudara? Ada seorang pembantu rumah tangga yang minta dibaptis. Pendeta tanya, kamu sudah bertobat? Ya Pak Pendeta. Apa buktinya? Saya kerja di rumah orang kaya, banyak karpet. Dulu kalau saya sapu-sapu, saya males, debunya saya masukkan ke bawah karpet. Sekarang nggak pernah lagi. Karpet atasnya bersih, bawahnya juga bersih. Pendeta bilang, oke, saya siap membaptis kamu. Karena kamu sudah berubah, kamu sudah bertobat. Saudara, mari kita tunjukkan buah-buah pertobatan nyata. Yang keempat, orang yang sungguh-sungguh mengimani Kristus seperti kepala penjara ini, mengabdikan diri di dalam pelayanan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 15 tadi dikatakan ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Ahaya dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Saudara, jika benar kepala penjara ini adalah sama dengan Stefanus, maka ada teladan lain yang kita bisa ikuti. Dia adalah orang yang setelah bertobat, dia bekerja untuk Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia tidak mau hanya menikmati keselamatan untuk dirinya sendiri. Dia melayani Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita diselamatkan untuk melayani. Pelayanan bukan hanya tugas pendeta saja. Memang tidak setiap orang terpanggil jadi pendeta. Tapi setiap orang Kristen terpanggil jadi pelita. Menjadi garam dan terang dunia. Kalau saudara punya kesempatan untuk melayani Tuhan dengan talentamu, dengan uangmu, dengan kedudukanmu, jangan tolak itu. Usahakanlah saudara untuk masuk di dalam pelayanan. Ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Ada orang dapat 5 talenta, 2 talenta. Mungkin saudara punya 1 talenta. Jangan dipendam. Gunakan talentamu untuk kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mencatat, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya orang yang mengalami kasih Tuhan tidak akan pernah berdiam diri, tapi dia akan melayani Tuhan. Kalau saudara tidak mau melayani, saya khawatir jangan-jangan engkau tidak sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Karena kasih yang kita alami membuat kita tidak pernah bisa diam selain mengabdikan hidup kita untuk Sang Juru Selamat. Alkitab mencatat ketika ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus, dia tidak berdiam diri, tapi dia melayani. Saya bacakan ayatnya. Matius 8 ayat 14-15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Orang yang sudah ditolong oleh Tuhan harus bangkit melayani Tuhan. Biar saudara juga mau melayani dia. Saya ingat ada seorang ibu yang sudah lanjut usia. Kalau saya melayani di gereja tertentu, saya perhatikan dia selalu datang lebih awal dan berdoa di bangku belakang. Saya tanya satu kali, karena dia ikut bukan hanya ibadah pertama, tapi beberapa kali ibadah, saudara. Saya tanya, kenapa ibu kamu lakukan ini? Dia bilang, saya mau melayani Tuhan Pak Pendeta. Tapi suara saya jelek, saya tidak bisa jadi anggota paduan suara. Saya tidak punya banyak uang karena saya ibu janda yang sederhana. Tapi saya punya waktu. Jadi saya datang lebih awal berdoa di gereja. Mendoakan supaya bangku-bangku yang kosong diisi oleh jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa yang hatinya kosong diisi oleh kasih Allah. Bukankah ini pelayanan yang berkenan di mata Tuhan? Buka rumah saudara untuk menjadi tempat pertemuan kelompok sel.
telepon teman-temanmu, ajak mereka datang. Kalau perlu jemput mereka untuk datang ke gereja. Ada seorang ibu, dia nggak bisa jadi guru sekolah minggu karena dia rasa dia nggak punya talenta untuk mengajar anak kecil. Tapi dia suka mengajak anak-anak dari rumah ke rumah, minta izin kepada orang tuanya. Boleh Pak, Ibu, saya bawa anak ke gereja, mungkin Bapak Ibu nggak punya waktu atau lagi sibuk untuk mengantar, nanti kalau udah selesai saya balikin lagi. Dan karena orang tuanya mengenal ibu ini, dipersilahkan. Sehingga tugasnya adalah menjemput anak-anak, lalu kemudian mengantarkannya kembali setelah ibadah sekolah minggu. Saya perhatikan walaupun ibu ini tidak pernah jadi guru sekolah minggu, dia memenangkan jauh lebih banyak anak sekolah minggu daripada guru sekolah minggu yang ada. Saudara, mari kita melayani dia. Setelah saya bertobat terima Yesus, kerinduan saya untuk melayani begitu membara. Sebelum saya sekolah Alkitab, sebelum saya menjadi pendeta, saya sudah melayani Tuhan dengan apapun yang saya bisa. Tidak pandang apapun pelayanan, saya lakukan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Sampai Tuhan mempercayakan saya sekarang untuk menjadi hambanya. Karena saya tahu saya diselamatkan oleh anugerah, saya harus melayani dia. Dan hal yang kelima, hal yang terakhir, apa yang kita bisa teladani dari kepala penjara atau dari Stefanus ini? Dia menjadi kekuatan bagi orang lain. Dalam 1 Korintus 16 ayat 17 dan 18 tadi dikatakan, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Ahaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Saudara, orang ini menyegarkan hati, menguatkan Paulus dan juga jemaat. Membuat mereka bersuka cita. Dia menjadi semacam anak penghiburan bagi jemaat. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi troublemaker. Jangan jadi kritikus yang menyebarkan hoax sana sini, mengadu domba orang. Tapi mari kita jadi anak penghiburan yang mengencourage orang lain. Yang lemah kita kuatkan. Yang miskin kita bantu. Dukung hamba-hamba Tuhan di dalam doa saudara. Di dalam sikap dan pelayanan saudara. Tidak harus mereka meminta tolong kepada Anda. Libatkan diri saudara. Tanya, Pak Pendeta atau Bapak Pengurus, saya siap untuk melayani apa saja. Apa yang harus saya lakukan? Ingatkah saudara, ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek, Musa mengangkat tongkat, berdoa berseru kepada Tuhan, dan orang Israel mendapatkan kemenangan. Tapi ketika tangannya lemah, apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur? Mencela dia, Musa angkat tangan yang benar. No, Harun dan Hur menopang tangan Musa, sehingga yang diuntungkan seluruh kaum Israel. Mungkin ada di antara saudara yang tidak terpanggil seperti Musa, jadi hamba Tuhan, sepenuh waktulah, full timer jadi pendeta. Tapi kalau engkau adalah orang-orang yang kenal hamba-hamba Tuhan di gereja saudara masing-masing, di tempat pelayanan saudara, maukah engkau menopang mereka dalam doa, dalam dana, dalam daya, dalam apapun yang saudara bisa lakukan agar pekerjaan Tuhan makin berkembang. Saya percaya kalau Tuhan menyelamatkan kepala penjara Filipi untuk melayani dia menjadi berkat, saudara pun diselamatkan untuk melayani banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami mendengar kabar Injil dan biarlah kami memberikan respons dengan segera untuk taat kepadamu. Kami juga mau menunjukkan buah pertobatan, perubahan yang nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau memenangkan seluruh keluarga bagi Kristus. Kami juga mau melayani Tuhan dan menjadi berkat kekuatan bagi banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Supaya kami menjadi orang Kristen sejati. Orang Kristen yang beralih dari kehidupan yang lama pada kehidupan yang baru. Dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah online kita pada pagi yang indah ini, dan kita terima berkat. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pernyataan daripada Roh Kudus, turun tinggal menyertai engkau senantiasa, hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan dipakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil. Biarlah segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat-berkat yang di utara, selatan, timur, dan barat masuk ke dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya! Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Sampai jumpa. Ibadah online minggu akan datang. Amin.